Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak. Pripun pawartonipun? Rahayu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita seharusnya belajar melalui live streaming, tetapi terdapat kendala, jadi tadi diganti melalui Google Meet. Bagi anak-anak yang tidak mengikuti Google Meet, bisa belajar dengan video yang Ustazah bagikan ini nggih. Jangan lupa diperhatikan. Diambil buku paketnya, buku tulisnya dan juga alat tulisnya nggih. Dibuka buku paketnya, buku paket Pendidikan Agama Islam halaman 77. Baik, anak-anak sudah siap? Mari kita berdoa sebelum belajar agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat, ge. Baik, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa syur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Hari ini sebelum Ustazah menambah materi, Ustazah akan mereview, mengulang lagi pembelajaran setelah PTS kemarin tentang bersih itu sehat, tentang cinta Nabi dan Rasul. Kemudian Ustazah akan menambah materi tentang ayo belajar. Nah, bersih itu sehat. Bersuci disebut juga dengan toharo. Masih ingat ya anak-anak? Toharo itu adalah bahasa Arab yang artinya bersuci. Jadi ketika besok PAS ada pertanyaan, toharo adalah kalau ada pertanyaan nama lain dari toharo adalah bersuci, atau bersuci adalah, kalau pilihannya di situ ada kata-kata toharo, berarti anak-anak pilih toharo nggih. Kemudian pengertian toharo sendiri adalah membersihkan dan menyucikan. Diingat-ingat, kalau bersuci atau toharo itu pengertiannya membersihkan dan menyucikan, baik badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain. Membersihkannya dari apa? Dari najis dan hadas. Jadi bersuci adalah membersihkan dan menyucikan sesuatu dari najis dan hadas. Diingat-ingat nggih, karena besok kita sudah PAS bulan besok. Sekarang sudah tanggal 12, wah sebentar lagi anak-anak PAS. Kemudian bersuci itu diingat-ingat bisa menggunakan air. Jika tidak ada air, kita bisa bersuci menggunakan tisu atau batu. Jadi benda yang dapat digunakan untuk bersuci selain air yaitu tisu dan batu. Kalau misalkan handuk tidak bisa, karena ketentuannya di sini adalah tisu dan batu. Oke, kalau tidak ada air. Kemudian dua macam bersuci. Jika ada pertanyaan macam-macam bersuci adalah, jawabannya adalah mandi dan istinja. Mandi itu kita lakukan 2 kali sehari nggih. Nah, kenapa kita harus mandi? Agar tubuh kita bersih dan sehat. Ingat-ingat nggih. Kemudian kalau istinja itu membersihkan kubul dan dubur dari kotoran yang keluar. Jadi ketika kubul itu tempat anak-anak kencing nggih, buang air kecil. Kalau dubur itu tempat di mana anak-anak membuang air besar nggih, anggota tubuh. Ketika anak-anak pipis itu atau kencing itu melalui anggota tubuh yang namanya kubul atau vagina atau penis kalau laki-laki. Kemudian kalau anak-anak membuang air besar itu melalui dubur yaitu anus nggih. Yang biasanya anak-anak bersihkan kalau habis buang air kecil dan buang air besar itu namanya istinja. Diingat-ingat kalau kubul itu tempatnya di depan nggih. Kalau dubur itu tempatnya di belakang. Yang buat mengeluarkan air kencing itu kubul, yang untuk mengeluarkan air besar itu dubur. Diingat-ingat.
Selanjutnya cinta Nabi dan Rasul. Kemarin kita baru saja mempelajarinya. Diingat-ingat kalau Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Jadi pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Sebelum kita membahas tentang Nabi Adam, ada pengertian tentang Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu manusia yang mendapat wahyu dari Allah yang tidak harus disebarkan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul, beliau mendapat wahyu dari Allah dan harus disebarkan kepada orang lain. Pesannya nggih. Rasul dan Nabi itu merupakan manusia. Nggih, jangan lupa Rasul dan Nabi itu manusia, bukan malaikat. Nggih. Kembali lagi kepada Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan keteladannya yang bisa kita contoh dari Nabi Adam adalah meminta maaf ketika membuat kesalahan. Jadi dulu Nabi Adam itu tinggalnya di surga. Kemudian Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi karena Nabi Adam mengikuti godaan iblis. Kemudian selanjutnya ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah membuat perahu yang besar. Jadi Nabi Nuh bekerja keras agar bisa membuat perahu yang besar. Padahal kaumnya Nabi Nuh itu banyak yang tidak ingin masuk Islam, sehingga Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh dengan banjir yang besar. Azab itu apa sih Ustazah? Azab itu sesuatu yang akibat dari dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh atau apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti itu nggih. Jadi istri dan anaknya Nabi Nuh itu dulu ikut tenggelam di dalam banjir karena mereka tidak menyembah Allah. Kemudian Nabi Hud itu memiliki perilaku yang terpuji, yaitu tidak mudah marah, sabar, dan bersikap sopan. Jadi perilaku yang bisa kalian anak-anak tiru yaitu tidak mudah marah, sabar, dan bersikap sopan. Sekarang kita akan menambah materi tentang Ayo Belajar di halaman 77. Nah, di Ayo Belajar ini kita meneladani sikap Nabi Idris. Nabi Idris ini belajar agama sejak kecil seperti kalian. Sekarang kalian masih kelas 1 tapi sudah belajar agama nggih. Nabi Idris itu tidak hanya belajar ilmu agama tetapi ilmu lainnya seperti anak-anak. Kalau anak-anak belajar selain belajar pendidikan agama Islam, anak-anak kan juga belajar bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab, dan juga tematik. Nabi Idris ini sangat rajin dan selalu semangat saat belajar dan tekun. Nabi Idris juga selalu belajar membaca dan menulis. Jadi anak-anak setiap hari usahakan untuk membaca nggih sehingga lancar membacanya dan kita bisa mendapatkan ilmu. Kemudian Nabi Idris ketika sudah besar, beliau juga selalu mengamalkan ilmunya dan berdakwah. Apa sih berdakwah itu? Yaitu mengajarkan kepada orang lain. Misalkan anak-anak sudah mendapat ilmu dari ustadzah, untuk meneladani sikap Nabi Adam yang selalu memohon maaf. Jadi ketika temannya ada yang salah kepada teman lain, anak-anak ngasih tahu kepada temannya. Ketika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Itu merupakan bentuk berdakwah anak-anak kepada orang di sekitar. Kemudian doa. Doa adalah meminta sesuatu kepada Allah yang bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi semakin sering anak-anak berdoa, semakin sering anak-anak meminta sesuatu kepada Allah. Semakin sering anak-anak meminta kepada Allah, maka semakin cepat Allah akan mengabulkan permintaan sampean anak-anak. Doa itu bukan hanya di masjid saja, tetapi mau makan, di meja makan anak-anak juga bisa berdoa, di kelas juga bisa berdoa, dimanapun anak-anak boleh berdoa, nggih. Selanjutnya
Ada berdoa yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan. Adab itu sesuatu yang perilaku yang yang lebih baik kita lakukan, hal layaknya kita lakukan. Yang pertama mengangkat kedua tangan, seperti biasanya kita kalau sebelum membaca doa pasti ada instruksi sikap berdoa, tangan diangkat. Nah, karena itu adalah adabnya berdoa, pertama tangannya diangkat. Kemudian ada berdoa yang kedua yaitu membaca bismillah, sebelum membaca doanya. Seperti sebelum makan baca bismillah dulu, baru Allahumma barik lana, diingat-ingat. Kemudian ketika berdoa anak-anak harus dengan khusyuk, yaitu tangannya tidak bergerak-gerak, kakinya tidak gerak-gerak, fokus melafalkan doa tersebut. Jadi dengan sungguh-sungguh berdoanya, khusyuk yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh, dan tidak bergurau, berdoa benar-benar berdoa, tidak banyak gerak, berdoanya dengan baik. Kemudian ada berdoa yang lebih bagus yaitu menggunakan bahasa Arab. Ustazah, tapi saya kesusahan kalau menggunakan bahasa Arab. Ya, bisa pakai menggunakan bahasa Indonesia, tapi jangan lupa untuk belajar berdoa menggunakan bahasa Arab karena itu lebih baik. Al-Quran itu isinya pakai bahasa Arab, Kemudian yang terakhir, ketika anak-anak sudah mengangkat kedua tangan, membaca bismillah sebelum doa, dan melakukan doa dengan khusyuk dan dengan bahasa Arab, anak-anak harus meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa anak-anak. Ketika anak-anak yakin Allah akan mengabulkan, maka Allah akan mengabulkan. Tetapi ketika anak-anak tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa anak-anak, maka akan sulit dikabulkan oleh Allah, karena anak-anak meragukan Allah. Berarti tidak boleh, harus yakin bahwa setiap anak-anak berdoa pasti akan dikabulkan sama Allah. Selanjutnya doa sebelum belajar, jangan lupa ini dihafalkan karena besok PAS keluar loh bab ini. Sudah bacakan, jangan lupa kalau sebelum membaca doa harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dihafalkan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya. Jangan lupa dihafalkan dan setiap belajar dibaca juga, Kemudian doa setelah belajar, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar sehingga kami mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang buruk itu buruk sehingga kami menjauhinya. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini, yaitu tentang sikap Nabi Idris yang kita belajar tentang adab berdoa, tentang waktu berdoa dan tempat berdoa. Waktu berdoa itu bisa kapan saja, tempat berdoa itu bisa di mana saja, dan juga tentang doa sebelum dan setelah belajar. Baik, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.